warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik dimanapun berada? Bertemu lagi bersama Bunda Ani dari Kampung Dongeng Aceh. Wah, setelah sekian lama ya, selama masa pandemi kita tidak pernah bersua. Aduh, rasa rindu, kangen, rasanya sudah tidak tertahankan lagi. Nah, oleh karena itu, Bunda Ani di sini akan berkisah melalui video tayangan ini. Nah, mana senyuman semuanya? Ayo, semuanya harus bahagia, senang, dan gembira. Masa-masa pandemi ini sudah kita lalui loh dari bulan 3 yang lalu. Semoga masa pandemi ini cepat selesai dan bisa kembali normal dan kita bisa bertemu lagi. Nah, adik-adik dimanapun berada, hari ini Bunda Ani ingin berkisah tentang kisah Nabi, yaitu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, kebetulan sekarang kita sedang mengadakan Maulid Nabi Muhammad, yaitu hari lahir Nabi kesayangan kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman dimanapun berada, di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Nah, teman-teman, apa kabarmu? Baik. Teman-teman, apa kabarmu? Baik. Teman-teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Nah, berbahagia menjadi anak Indonesia, berbahagia bisa mentoladani dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, para sahabat semuanya dimanapun berada, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, tepatnya 571 Masehi di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad lahir tidak punya ayah. Nama ayahnya adalah Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Saat ibu Aminah sedang mengandung beliau, ayahnya pulang ke rahmatullah. Lalu saat ibunda Aminah melahirkan, Rasulullah sudah yatim. Tak lama kemudian, saat Rasul masih kecil, ibunya pun dipanggil oleh Allah menyusul ayahnya. Dan akhirnya Nabi dirawat oleh sang kakek. Nah, pada saat kakeknya pun meninggal dunia, Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya. Nabi Muhammad SAW mempunyai ibu asuh, ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sangat sayang kepada beliau. Beliau adalah Nabi akhir zaman, seorang pemimpin yang terpimpin, seorang tokoh yang tidak pernah menekan. Hingga ada suatu kisah, kenapa kita harus mentoladani Rasulullah, kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah. Karena patut kita contoh atas segala setiap tingkah laku dan perbuatan serta akhlaknya yang mulia. Beliau dijuluki seorang Al-Amin, yaitu seorang yang terpercaya. Ada sepenggal kisah pada saat Rasulullah berjalan menuju kota Madinah. Beliau selalu bertemu dengan seorang kafir Quraisy. Kafir Quraisy tersebut selalu mengejek, mengolok-olok, bahkan melemparkan kotoran ke wajah Rasulullah. Tapi tahu tidak teman?
teman-teman. Rasulullah tidak pernah membenci, Rasulullah tidak pernah dendam, hingga pada suatu ketika kafir Quraisy terjatuh sakit. Tapi tahu tidak teman-teman apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah justru datang dan hadir mengunjungi si kafir Quraisy yang sedang terbaring lemah. Di saat para tetangganya, di saat para teman-teman si kafir Quraisy semua tidak ada yang mau melihat dia. Tapi Rasulullah, seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang sangat luar biasa, datang mengunjunginya, melihatnya, menjenguknya. Dia ramah dan tamat kepada si kafir Quraisy. Dan pada akhirnya atas kelembutan si Nabi, atas ketulusan Nabi Muhammad, kafir Quraisy pun masuk ke dalam Islam. Masya Allah, luar biasa kisah Rasulullah. Nah, adik-adik, nah masih tetap pantengin ya kisah Rasulullah. Nah, ada sepenggal kisah lagi, yaitu saat Rasulullah mengangkat derajat anak yatim. Kisahnya pada saat di hari raya yang fitri. Seperti biasa, Rasulullah selalu berjalan-jalan di pagi hari yang fitrah, melihat para tetangganya, melihat para umatnya yang sedang merayakan hari raya Idul Fitri, hari raya umat muslim. Beliau ingin melihat apakah umatnya bahagia, apakah umatnya merasa senang dengan adanya hari yang fitrah. Tapi Nabi Muhammad terkejut saat melihat ada seorang anak kecil yang sedang duduk di pojok rumah, menangis terseduh-seduh. Nabi tidak tahu kenapa anak kecil itu menangis. Dan dengan rasa penasaran, Nabi Muhammad menghampiri anak kecil yang sedang menangis sambil tertunduk. Anak kecil tersebut duduk sambil menundukkan kepalanya. Dengan tangisan yang membuat Rasul sangat sedih. Rasul mencoba bertanya, kenapa dia menangis dan bersedih? Padahal teman-teman yang lain berbahagia memakai pakaian sederhana, bahagia, bermain bersama, bergembira merayakan Idul Fitri yang penuh dengan fitrah. Anak kecil tersebut menjawab sambil menunduk, saya bersedih karena saya seorang yatim. Ibu saya menikah lagi dan sudah pergi. Saya ditinggalkan sendiri. Anak kecil tersebut bercerita bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia hidup sebatang kara. Ibunya sudah menikah lagi dan pergi meninggalkannya seorang diri. Rasulullah semakin sedih dan penasaran kenapa ayahnya meninggal dan sampai kenapa dia bisa bersedih seperti itu. Anak kecil itu pun mencoba menceritakan, dulu aku merasa bahagia karena ayahku masih ada. Tapi tahun ini aku sedih. Ayahku meninggal saat perang dengan Rasulullah. Semakin rasa bersalah itu menggebu-gebu di hati Rasulullah. Anak tersebut tidak tahu bahwa yang di depannya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Anak itu terus menunduk dan menunduk tanpa melihat siapa yang bertanya. Dan akhirnya
Nabi Muhammad meminta kepada anak kecil tersebut untuk berdiri dan melihat wajahnya. Anak kecil tersebut pun mencoba mengangkat kepalanya dan mencoba berdiri untuk melihat siapa sebenarnya yang bertanya. Akhirnya anak tersebut terkejut. Ya Rasulullah, maafkan aku. Aku tidak tahu ya Rasulullah. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu kamu ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Masya Allah, maafkan aku ya Rasulullah. Anak kecil tersebut mencoba meminta maaf kepada Rasulullah karena dia tidak tahu siapa yang sebenarnya tadi bertanya kepadanya. Tapi Rasulullah dengan hati yang sangat mulia, dengan hati yang penuh ketulusan dan keikhlasan, memegang tangan anak tersebut dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Nabi Muhammad mempertemukan anak kecil tersebut dengan istrinya Aisyah dan anaknya Fatimah Az-Zahra, hingga diurusi sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Adik-adik, teman-teman dimanapun berada, sungguh sangat luar biasa kisah Nabi kita Muhammad SAW yang patut kita teladani dan patut kita contoh dan patut kita jadikan sebagai idola kita. Semoga kita selalu berselawat kepada beliau agar nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Baik adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah dan disayangi Rasulullah, demikianlah cerita ataupun kisah singkat dari Bunda Ani tentang suri tauladan Rasulullah. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada sumur umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Bunda Ani yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.